大家好，今天我们要学习数字. Halo, hari ini kita akan belajar 数字 atau angka. Jadi dalam bahasa Mandarin, angka adalah 数字. Yang pertama kita akan belajar tentang angka satuan. Ya. Nah, yang kalian kenal adalah angka dalam bentuk Romawi seperti ini. Tetapi dalam bahasa Mandarin, kita menulisnya menggunakan hanzi, ya, yang tengah ini hanzi. Ini untuk angka 1, 2, 3, dan seterusnya seperti ini. Cara membacanya, kita lihat pinyin-nya. Ini ada di atas. Oke. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara melafalkannya. Kalian dengarkan dan tirukan. Jangan lupa, cuy, seng tiao, perhatikan seng tiao yang di atas ini. Oke. Yang pertama, I, er, san, si, wu, liu, qi, pa, qiu, shi, ling. Saya ulangi sekali lagi dari angka 1. I, er, san, si, wu, liu, qi, pa, qiu, shi, ling. Silakan kalian ulangi secara mandiri. Dari angka 1 sampai dengan angka 0, jangan lupa diperhatikan song tiao-nya. Oke. Berikutnya kita lihat catatan di sini. Penyebutan angka 1, yaitu I dalam bahasa Mandarin, ketika digunakan untuk menyebutkan nomor telepon, cara membacanya atau bunyinya akan berubah menjadi yao. Contoh, 081. Ya, nomor telepon di Indonesia rata-rata menggunakan depannya 081, seperti itu ya. Nah, cara membacanya bukan ling, pa, i, ya, seperti kita lihat di sini 081. Kalau di sini kan kita lihat ling, pa, i, seperti itu kan harusnya. Tetapi khusus ketika menyebutkan nomor telepon, angka 1 di sini cara membacanya menjadi yao. Jadi bukan ling, pa, i, tetapi ling, pa, yao. Seperti itu. Khusus penyebutan nomor telepon. Lalu kita lihat di sebelahnya. Penyebutan angka 2 yaitu dalam bahasa Mandarin ketika digunakan untuk menyebutkan nomor telepon dan tanggal, bunyinya sama tetap tidak berubah. Ya. Tanggal kemarin kita sudah belajar di bab sebelumnya. Jadi baik penyebutan nomor telepon maupun tanggal, bunyinya angka 2 tetap Tetapi jika angka tersebut di atas 100, 200 misalnya, 200, 2000 gitu ya. Lalu angka 2-nya menyatakan jumlah, uang, satuan, durasi atau keterangan waktu, maka akan berubah menjadi liang. Ya, liang. Contoh, 2 jam. Misalnya dari Malang ke Surabaya, waktunya membutuhkan waktu 2 jam. Maka penyebutannya angka 2-nya bukan ke xiaoshi, tetapi liang ke xiaoshi, 2 jam. Atau 2 buah buku, bukan pen shu, tetapi liang pen shu. Seperti itu. Atau angka yang di atas 100, contoh 200. Penyebutannya bukan
pai, tetapi liang pai. Seperti itu ya. Ini untuk pengecualian angka 1 dan angka 2. Setelah kita belajar angka satuan, kita akan masuk penyebutan angka belasan. Ya. Penyebutan angka belasan dalam bahasa Mandarin adalah menyebutkan angka 10 dilanjutkan dengan satuannya. Jadi kita lihat di sini. Kalau di sebelah sini kita lihat 11. Konsepnya seperti ini. Angka 11 itu kan 10 ditambah 1. 12, 10 ditambah 2. 13, 10 ditambah 3, dan seterusnya seperti itu. Maka cara menyebutkannya adalah kita sebutkan dulu angka 10-nya. 10. Lalu kita sebutkan angka satunya. I. Maka angka 11 dalam bahasa Mandarin menjadi 11. Angka 12, 10 dan 2. 12. Angka 13, 13. Angka 14, 10 dan 4. 14. Angka 15, 10. Saya ulangi lagi. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. Sampai sini. Ini untuk penyebutan angka belasan. PR-nya silakan kalian lanjutkan. Bagaimana menyebutkan angka 16, 17, 18, dan 19 dalam bahasa Mandarin. Ya, gampang ya? Oke. Setelah masuk angka puluhan. Penyebutan angka puluhan dalam bahasa Mandarin adalah menyebutkan angka satuannya dulu, lalu dilanjutkan dengan angka 10. Jadi kebalikan dari angka belasan. Kalau belasannya itu kan 10-nya dulu baru satuan, ya. Tapi kalau puluhan itu satuannya dulu baru 10-nya. Contoh di sini, angka 20. 2-nya dulu 2. 0 ini kan dari 10. Gitu ya. Nah, maka menjadi 2 dan 10. Kalau dulu waktu saya diajarin gitu, anggaplah 20 itu adalah 2 dikalikan 10 kan jadi 20. Maka angka 2-nya menjadi terus 10-nya menjadi mikirnya seperti itu. 2 kalikan 10 menjadi 20. 20 30, 3 dan 10. 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Gampang ya. Kalau belasan 10 dulu baru satuan. Kalau puluhan dibalik. Satuannya dulu yang di depan baru 10-nya. Silahkan cuy atau PR. Kalian tulis diisi di sini yang bertanda tanya. 70 itu apa dengan apa? Lalu cara membacanya seperti apa? 70, 80, dan 90. Ya. Oke, setelah angka puluhan, ini masih 0 nih belakangnya. Lalu bagaimana dengan angka puluhan yang belakangnya satuan? Seperti 21, 34, 55. Kan belakangnya satuan tuh. Bukan 0 seperti ini. Maka cara membacanya sama. Angka satuannya dulu 10, lalu ditambah satuan lagi. Tadi kan kalau 20 adalah 2 dan 10. Nah, kalau 21 ditambah lagi 1.
Contoh, 20, 2, 10, dan 1. 21, 20 kan 20, 21, 21, 22, 20, 20, 2-nya adalah 2, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25. Gampang ya? Jadi kalau 21, 20 dulu dibaca. Kalau 20-an, 20-nya dulu dibaca, lalu belakangnya apa satuannya? Kalau belakangnya 1, maka sebutkan 1. Belakangnya 3, maka sebutkan 3 untuk di belakang. Gitu. Silahkan kalian coba, coye. Angka 32, 73, 62, 42, 96. Komposisi dari apa, dan apa. Lalu cara membacanya seperti apa. Lalu setelah angka puluhan, ya, puluhan sudah, sekarang kita lihat ratusan. Ratusan. Ratusan itu bahasa Mandarinnya adalah pai. Pokoknya yang belakangnya ratus atau ratusan. Bahasa Mandarinnya adalah pai. Lihat di sini. 100. Ipai. 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 Ini 200. Ingat, kalau ada angka 2 melebihi 100, 200 kan melebihi nih. Maka membacanya bukan erpai, tetapi liangpai. Kalau di sini kan 22 kan masih di bawah 100. Membacanya tetap 2, Tetapi 200 kan di atas 100. Maka membacanya adalah liangpai, 200, liangpai, 300 sanpai, 400 sepai, 500 upai. Gitu. Sekarang coba kalian kira-kira apa bahasa Mandarin untuk angka 600, 700, 800, dan 900. Silahkan liman shi kalian coba bagaimana cara melafalkannya. Nah, lalu bagaimana dengan angka 100 yang belakangnya ada angkanya lagi? Tadi ini kan masih 100, 200, 300. Lalu bagaimana kalau ada angkanya seperti ini? Ada 102, 340, 746. Maka yang kalian baca adalah 100-nya dulu. 102. 100 apa? Ipai. 100 kan tadi bahasa Mandarinnya adalah ipai. Lalu di sini ada angka 0. Kalau di tengah-tengah dalam bahasa Mandarin, kalau di tengah-tengah ada angka 0, maka dikeluarkan, membacanya ling, lalu angka 2-nya dibaca Kalau kita kan hanya 102. Dalam bahasa Mandarin bukan ipai tetapi ipai ling ipai ling karena di tengah-tengah ada angka 0. Pokoknya kalau di tengah-tengah ada angka 0, dibaca ling, ipai, 100, 0, dan 2. Ipai ling 340. Tidak ada 0 di tengah kan, maka lingnya hilang. Tidak ada ling. 340. Ini 3 ya, maaf. Nah, 300 sanpai, berarti 300 sanpai ditambah 40. 40 sanpai 40
Ya, sesu tadi kan 4 dan 10, ya enggak? Nah, jadi cara membacanya, kalau belakangnya nih 40, 50, nolnya di belakang. Kalau tadi kan 0 di tengah dibaca ling. Kalau 0 yang di belakang bisa dibaca 10, ya kan? 40 tadi kan bisa dibaca 40. Seshi. Atau she-nya dihilangkan, angka 10-nya dihilangkan. Menjadi sampai se. Itu sama. Kalian mau mengucapkan sampai seshi, boleh. Atau sampai se, itu juga boleh. She-nya hilang. Nah, ini kalau yang belakangnya 0. Boleh ada, boleh tidak. Gitu. Nah, bagaimana dengan angka ini? 746. 700 dulu. 746. Tadi 46 bahasa Mandarinnya adalah 46. 40 dan 6. 700. 46. Sama seperti Indonesia. 746. Jadi untuk pengucapan ratusan sama dengan bahasa Indonesia. Cuman yang membedakan hanya ini dan ini. Ya, kalau Mandarin 0 di tengah, diingat-ingat, dikeluarkan angkanya, nolnya dibaca menjadi ling. Kalau nolnya di akhir angka ratusan adalah 0, boleh dibaca 340 atau sampai 40, atau dibaca 300, she-nya hilang. She-nya hilang menjadi sampai se. Seperti itu. Nah, sekarang kalian coba bagaimana cara membunyikan 904, 520, 274, dan 114. Gitu ya. Tapi umumnya kalau untuk pengucapan 340, mereka pakainya ini. Umumnya pakai ini. Gitu ya. Oke. Angka ratusan. Berikutnya kita lihat angka ribuan. Wah, sampai 1000 nih. Angka ribuan. Bahasa Mandarinnya adalah jian. Jian itu 1000. Ribuan. 1000. Jian. 1000 nih. 2000. Di atas 100 ya. Berarti bukan jian tapi liang jian. 3000. 3000. 4000. 4000. 5000. 5000. Gampang ya. Ini untuk ribuan. Bagaimana dengan 6000, 7000, 8000, 9000? Silahkan kalian pecahkan bagaimana bagaimana bahasa Mandarinnya. Nah, sekarang kita lihat nih kombinasi angka ribuan. Angka ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Dibaca satu-satu. Contoh. Ini ada angka 1001. Sama seperti bahasa yang ratusan tadi, pi. Kalau ada 0 di tengah, maka 0-nya dibaca. Tetapi bukan i jian ling ling i, bukan. Walaupun 0-nya ada 2, cukup dibaca 1 saja. Jadi i jian ling i, i jian ling i. Jadi bukan i jian ling ling i, tetapi i jian ling i gitu. 4020. Nih, ada 0 yang di tengah, ada 0 yang di belakang. 0 yang di tengah dibaca. 0 yang di tengah dibaca. 4020. 4020. Jadi walaupun di sini 0-nya 2, 0-nya 1 tetap dibaca 1, ling. Gitu ya. 6038. Kita lihat 6000, 0 dan 38. 6000. 6000. Ling.
38. Masih ingat? 38. Gitu. Di 6038. 6038. Lalu bagaimana dengan 3200? 3000 adalah 3200 adalah 200. Tinggal disatukan. 3200. 3200. Gitu. Next. Kita lihat kombinasi lagi. Angka ribuan. Wah, ini agak banyak nih. 4567. 4000, ya kan? 567. 4000. 4500. 567. 60 gitu, bacanya gitu. 4567. 4567. 6203. Ingat, nih ada 0 di tengah-tengah. Maka cara membacanya adalah 6200, 0, dan 3. 6000. 6203. 6200. 3. San. Seperti itu. Niman shi. Nih kalian coba bagaimana penyebutan angka 9002. 4235. 4205. Bagaimana penyebutannya? Niman shi. Oke. How? Itu angka. Nah, lalu bagaimana? Seperti yang kita bahas sebelumnya, penanggalan. Bagaimana kalian menyebutkan tanggal dalam bahasa Mandarin? Nian. Tahun dalam bahasa Mandarin adalah nian. Bulan dalam bahasa Mandarin adalah yue. Ya, kalau tahun adalah nian, bulan adalah yue. Nah, tanggal, kemarin kita sudah bahas ini, bisa re jika ditulis atau hao jika diomongkan gitu. Bentuknya lisan. Re untuk tulis, hao untuk lisan. Contoh di sini. 4 Januari 2023. Nah, dalam bahasa Mandarin, tahunnya dulu disebutkan di depan. Diikuti dengan bulan, lalu baru tanggalnya. Ya, kalau bahasa Indonesia, tanggal, bulan, tahun. Kalau Mandarin, tahun, bulan, tanggal. Contoh di sini. Walaupun kita mengatakannya kalau dalam bahasa Indonesia, tahun ini adalah 2023, kalian menyebutkannya bukan Liang Jian Ling, Liang Jian Ling, Sesan, bukan seperti itu ya. Tetapi yang benar adalah dibaca satu-satu. Jadi untuk penyebutan tahun dalam tanggal, itu membacanya satu-satu. 2, 0, 2, dan 3. Jadi bukan membaca 2023, tetapi 2, 0, 2, dan 3. Contoh, 2, 0, 0, 2, 3年 1月 bulan 1 ya, 1月 tanggal 4, 4 日 ini tulis.
Jadi tanggal 4 Januari 2023 bahasa Mandarinnya adalah 2023年1月4日. Seperti itu. Ini untuk penulisan tanggal dalam bahasa Mandarin. Silahkan kalian menyebutkan kapan tanggal lahir kalian. Tanggal bulannya berapa dalam bahasa Indonesia. Lalu kalian sebutkan dalam bahasa Mandarin jadinya seperti apa. Gitu. Berarti PR-nya ada berapa nih? Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini untuk tanggal lahir. Ini untuk tanggal lahir. Silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan sesuai dengan deadline yang nanti saya tulis di Classroom. Selamat mengerjakan dan selamat belajar.